saja. Padahal FGD ini dibuat supaya kita tidak lupa ingatan. Saya di Satpol PP, saya menjabat, saya sebelumnya itu selaku sekretaris daerah di Binjai. 2001 saya hijrah, ya, karena saya sekda 4 tahun setengah, diterima di provinsi. Saya langsung kepala BPBD selaku PLT eselon 3. Kemudian kelang 6 bulan saya langsung lelang di Biro Umum. Setelah itu saya jopit Kasat OPP kembali ke eselon 2A. Kalau bisa dibilang orang katanya kalau dari daerah itu kan ada jalur UMPTN ikut lelang kan begitu seperti sekarang. Saya jalurnya PMDK kata orang. Saya bilang ya terserah mau PMDK mau apa, karena langsung dari eselon 3 kan begitu. Tapi terlepas dari situ saya tertarik, saya combine pengalaman-pengalaman saya tentang aset. Kalau di Satpol PP ini tentunya lingkupnya bagaimana eksekusi. Berbicara tentang hal tersebut, ini semua sudah diatur sesuai dengan Perda nomor 7 tahun 2022. Jadi nomenklatur kita itu sudah ada di dalam Perda nomor 7 tentang pengelolaan barang milik daerah. Kemudian semua produk-produk regulasi kita mana bisa dijalankan langsung kalau tidak ada breakdown strategi, kemudian bagaimana kiat-kiat menjalankan hal tersebut. Lanjut. Berbicara tentang tugas Satuan Polisi Pamung Praja, secara umum itu sudah diatur sesuai dengan Pergub nomor 31 tahun 2017. Tusinya itu satu, penegakan perda. Apa-apa yang menjadi produk daripada kepala daerah kami tegakkan. Contoh, inisiator BPKAD, bagaimana mengeluarkan nantinya pergub, perda ataupun sebagainya tentang kebijakan-kebijakan khususnya aset. Salah satunya menginginkan kepada seluruh pimpinan OPD disiplin untuk melakukan sertifikasi peningkatan status. Artinya kan ada perintah yang diberikan. Nah, kami mempunyai kewajiban memeriksa seluruh OPD, memacu untuk hal tersebut. Itu salah satunya. Jika dimintakan para pimpinan, ya, tugas selaku kasat menyampaikan hal tersebut kepada gubernur melalui sekda. Kemudian ke masyarakatnya, apalagi tugasnya bagaimana menselaraskan dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Keamanan itu adalah milik TNI Polri. Ketentraman dan ketertiban umum, tentram, nyaman, adem, sama tertib, itu tugas Satpol PP. Kenapa? Itu tugas daripada pemerintah daerah, baik itu di tingkat gubernur, provinsi, ataupun kota kabupaten. Serta yang ketiga adalah melindungi masyarakat melalui Sattinmas. Ini kan kalimat-kalimat yang gampang dicerna, tapi pada saat melaksanakannya sulit. Maka diperlukan kapasitas daripada selaku pimpinan OPD, dedikasi daripada seluruh anggota yang mampu. Saya udah bilang sama Pak Gubernur, mohon izin Pak Gubernur, begitu. Mungkin karena itu saya dipindahkan. Beberapa hal menjadi strategi pemerintahan. Salah satunya yang menjadi populer di tengah masyarakat, yang pertama, tanggapnya kita bagaimana melayani masyarakat tentang kebencanaan. Pada saat terjadi pasca bencana, langsung cepat kita memberikan bantuan kepada masyarakat, pasti bagus. Tapi kalau 2 hari sesudah itu, ya, masyarakat terlayani, pasti kebalikannya kepada kepala daerah. Begitu juga tentang kenyamanan, begitu. Bagaimana masyarakat bisa dilindungi dan merasa nyaman dalam kehidupannya, sehingga di dalam pelaksanaan kehidupan seharian masyarakat merasa nyaman, tertib, dalam arti kata seluruhnya patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian tugas-tugas lain yang diberikan gubernur kepada saya, inilah salah satu item yang paling kecil, bagaimana mengamankan aset. Ini saya harus cerita dari induk sampai dengan ke bawah. Nah, kita masuk berbicara tentang pengamanan aset. Dilanjut. Kalau dilihat dari beberapa klaster, baik itu preventif, kuratif ataupun represif,
Sudah jelas di sini fungsi daripada masing-masing. Bagaimana BPKAD ya membuat daripada para pejabat pengelola barang, ya siapa saja yang menjadi bendaran barang, perencanaan kebutuhan dan sebagainya itu diatur. Itu BPKAD sudah sampaikan yang harus kita patuhi di masing-masing OPD. Kemudian inspektorat dengan regulasinya, ya termin periodenya apakah itu per semester ya atau per 3 bulan melakukan pengawasan. Selain daripada tentang keuangan daerah terkait juga dengan aset. Nah di Pol PP adalah selaku OPD yang akan nantinya melakukan eksekutor, penertiban, pengambilan secara paksa ataupun penyelesaian sengketa-sengketa antara pemerintah OPD yang mengelola terhadap pihak-pihak lain. Itulah salah satunya peran kita masing-masing. Pertama saya ucapkan terima kasih ya. Sebelumnya saya minta izin dulu sama dua narasumber saya. Mungkin jawaban saya juga nanti selain menjawab daripada kedua penanya tadi ataupun yang ketiga, ada juga beberapa kontribusi dari saya kepada kita semua, pengalaman-pengalaman saya gitu. Seperti saya sampaikan tadi, ya jelek-jelek gini selaku Kasat OPP pernah ketua TAPD 4 tahun setengah. Jadi banyak yang bisa saya tularkan. Jadi inspektorat itu di bawah saya, BPKAD di bawah saya. Jadi saya tahu gitu. Sekarang ini ya masih dipercaya Kasat OPP kan begitu. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebelum saya menjawab dari pertanyaan di SUK ataupun di Spora dan perkebunan tadi. Yang pertama, saya tertarik tadi dengan apa yang disampaikan Biroku. Jalan. Jalan itu ada statusnya. Ya, balai, pusat, provinsi dan kota kabupaten. Kemudian jalan itu ada tingkatan pendukung. Fisiknya, kemudian sekedarnya. Simpadan, parit, barulah hak warga. Itu pun semua diatur dalam tata ruang. Punya luasan tanah, kalau dalam tata ruangnya ada garis padannya, belum tentu semua area itu bisa dibangun. Nah kita cerita tentang jalan. Jalan itu adalah milik daripada status. Tadi ada kasus. Sepanjang untuk kepentingan pelebaran jalan itu di Bahorok saya kemarin jalan tuh. Pohon mahoni ditebang semua. Ternyata dari PU ada pelebaran cor beton sesudah hot mix. Boleh-boleh saja. Memang keharusan kita adalah merawat, tapi sebegitu banyaknya jalan provinsi tidak seluruhnya terawat, sehingga kalau dituntut siapa yang pohon tadi itu tumbuhnya bisa saja itu ditanam masyarakat, bisa saja tumbuh sendiri atau memang ditanam oleh Pemprov sendiri melalui pengembang yang mengerjakan jalan pada saat itu. Jadi kalau kita dilaporkan masyarakat, ya saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ekonomi sulit, pengangguran banyak, yang ada di pikiran orang bagaimana bisa mengelola ya apa saja gitu. Termasuklah lahan tidur, PTP dan sebagainya. Lalai kita dikelola. Kalau soal perlawanan, informasinya itu semua dari dalam, dari kantor kita sendiri terhadap kekurangan-kekurangan kita, sehingga di luar itu bisa melakukan perlawanan. Artinya dia sudah baca kekuatan kita di dalam. Itulah namanya pengkhianat. Itu harus saya sampaikan karena itu kenyataannya. Contoh kasus AIJ, Jalan Bromo 5 hektar. Ya, kenapa selama ini nggak bisa diselesaikan? Karena yang membocorkan situasi AIJ itu hanya punya KIP yang diuji nanti tidak kuat, ya dari perusahaan AIJ itu sendiri, karyawan-karyawannya yang sebelum-sebelumnya. 4 keterangan sudah saya ambil, lemah itu katanya, kan begitu. Saya suruh buat beberapa
penguatan ya. Jadi saya mau kasih tahu, kalau sudah ada silsilahnya itu seperti pelepasan ganti rugi dari kecamatan atau SKT, saya rasa gampang langsung sertifikasi, kan begitu. Sekarang kan masalahnya pengakuan-pengakuan ini, bagaimana cara mensertifikatkannya? Ada beberapa faktor. Yang pertama, harus ada pernyataan daripada kepala daerah itu menyatakan secara fisik penguasaan lahan tersebut, diperkuat oleh pejabat setempat, lurah dan camat. Contoh pasar, kalau kita punya areal pasar, nggak ada, cuma dikit, tapi kan orang udah tahu itu punya kita. Penguatan pernyataan dari kita itu aset dikuasai dan berapa. Kemudian dilakukan sket pengukuran surat keterangan dari lurah dan camat setempat. Kemudian pernyataan dari kita aset itu dikuasai dari tahun berapa, terdaftar di mana. Itu pengalaman saya mendaftarkan atas nama pemerintah daerah bisa disertifikasi. Saya hanya menghimbau kita semua, jangan berasumsi sertifikatnya keluar, tapi bagaimana kita berlomba-lomba mengumpulkan persyaratan itu, semuanya tumpukan ke BPN. Itu aja sudah 1-0 skornya. Itu belum dilakukan. Maka saya berharap seluruh OPD yang ada, apa aja bahan formnya kan sudah ada itu di BPN, semua dipenuhi dari sekarang. Daftarkan ke BPN walaupun belum selesai nantinya. Kenapa? Pertama, ada kebijakan nasional dari Pak Presiden pensertifikatan. Ini harus kita ambil peluang ini, selain daripada masyarakat, khususnya pemerintah daerah.